Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya kasih semangat. Insyaallah ya. Sebelum saya mulai, monggo saran-saran kita talbiyah. Sampun lancar mangke Isa. Monggo setengah kali 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah paling sing semangat nggih. Setengah kali 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu calon Duyuf Rahman, alhamdulillah materi terakhir kita pada siang hari ini yakni tentang manasik haji. Ngapunten, yang sudah pernah berhaji? Yang sudah pernah umrah? 1, 2, 3, 4, 5 separuh ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu yang terbatas, bayangkan kalau jamaah yang reguler itu kan manasiknya sampai berapa? 20-an kali ya. Tapi panjenengan cukup hanya sehari. Berarti memang istimewa. Yakin bahwa diri kita istimewa. Beda karo liyane, insyaallah nggih. Nah, terlepas dari itu, every time di Indonesia di Tanah Suci nanti kalau ada hal-hal yang kira-kira perlu untuk dikomunikasikan, perlu ditanyakan, dikonfirmasikan bisa dengan Ustaz Masyur, bisa yang langsung, atau nanti dengan saya juga bisa. Sering hampir tiap periode haji selalu ada jamaah yang Ustaz kalau begini gimana? Ustaz ya by WA maupun telepon. Karena sekarang telepon di seluruh dunia itu kayak yang beli rumah. Mungkin betul. Anak saya di Yaman satu itu juga begitu. Telepon ya supaya yang beli rumah. Anak saya yang di Mesir, 2 anak saya di Mesir, nomor 6 nomor 7 di Mesir. Itu barusan tadi juga. Ya udah selesai ujian mau ngapa gitu. Nah, jamaah yang diberkahi oleh Allah, monggo nanti kita siap untuk selalu berkomunikasi. Nomor saya 08 12 15 100 200. Ditulis nanti gimana? Pokoknya mudah ya. 8 08 mudah dirulas, mudah dari 15 100. Baik jamaah yang diberkahi Allah, tata cara manasik haji ini yang paling urgen bagi kita. Nah, haji dalilnya sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran 97. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu
Walillahi 'alan nas, dan Gusti Allah mewajibkan kanggone manungsa hajjul bait, haji di tanah suci, di rumah Allah. Mula nek kemarin ada tokoh ormas Indonesia sing ngusulke haji dengan kredit ini 2 kali saja. Jadi pendapat bodong ya. Gak usah diagas. Pendapat segala sesuatu yang bodong, kendaraan bodong, berarti ilegal kan? Rumah bodong, ya. Pendapat yang bodong, ya. Ono uga intelektual yang bodong. Karena jelas bahwa waktunya ditentukan juga. Nah, ini adalah hadisnya. Mohon maaf karena waktunya hanya sekitar 1 jam, saya agak cepat ya. Nanti materi-materi dari yang begini bisa di copy paste. Ada beberapa materi nanti bisa WA ke saya. Tadi nomornya ya. Insyaallah nanti saya kirim juga materi-materi yang sebagai bahasan tentang filosofinya, pentingnya itu penting saja. Nah, kemudian keutamaan haji, syarat haji, Islam, berakal, balik, merdeka, mampu. Jelas kalau syarat yang pertama sudah jelas ya. Gimana ini? Ganti. Sertifikat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti akan kita bahas bahwa haji itu saat temani, haji itu hanya beberapa hari. Ya, haji itu hanya beberapa hari. Nah, beberapa hari yang dimaksud di sini adalah mulai tanggal 8 dengan insya Allah amal syuhada sejak tahun 98 sampai terakhir 2025 kemarin, dan insya Allah nanti 26 dan seterusnya satu-satunya KPIH di Solo yang tidak pernah absen untuk melaksanakan tarwiyah. Dan alhamdulillah KPIH yang lain 3-4 tahun terakhir itu banyak yang mengikuti. Saya mendapatkan nama bimbing jamaah haji amal syuhada tahun 23 bersama Ustaz Ibn. Ini beberapa KPIH di Solo itu nitip kepada kita. Saya ditelepon langsung oleh ketua KPIH-nya. Ustaz, pokoknya saya pasrah bongkoan. Jamaah saya yang mau ikut tarwiyah pasrah bongkoan dengan amal syuhada. Nah, kalau kita memulainya, mulai tarwiyah tanggal 8. Kemudian kalau seandainya tidak tarwiyah, ya dia mulainya tidak tanggal 8 pagi gitu ya. Tanggal 20 kita sudah berangkat ke Mina. Yang lain pada masih di hotel, kita sudah berangkat. Nah, kalau secara secara waktu kita meluncat dulu ya Bapak Ibu. Nah ini tata cara manasik haji berdasarkan urutan waktu. Kalau melihat petanya, kita dari hotel, kemudian kita ke Mina untuk tarwiyah, kemudian dari Mina kita ke Arafah tanggal 9-nya, kemudian sampai maghrib, lantas perjalanan ke Musdalifah,
dari Musdalifah kembali ke Mina untuk melaksanakan nafar, baru kemudian kita kembali ke hotel di Makkah. Jadi jamaah yang dibilang sholat ini haji, tapi sebelumnya jamaah Indonesia tadi kita lompati ya, kita termasuk haji yang tamattu. Di depan materinya tadi cuma saya lewati. Kita lebih ke sini. Tamattu itu umroh dulu. Begitu datang, jamaah datang, umroh dulu. Nah, setelah umroh nunggu tanggal 8. Nah, tanggal 8 inilah jamaah yang dibilang oleh Allah. Kita mulai di sini. Yakni kita mulai untuk tarwiyah. Tarwiyah adalah berangkat menuju Mina untuk persiapan wukuf yang dilaksanakan tanggal 8 Zulhijjah. Pada waktu duha hingga matahari terbit tanggal 9 Zulhijjah. Artinya tanggal 8 pagi kita sudah berangkat. Yang lain-lain yang tidak tarwiyah masih di hotel. Mereka berangkatnya 9 pagi. Jadi mereka langsung ke Arafah. Nah, sedangkan kita sehari sebelumnya, ini diingat ya, nanti akan kita jalani. Tanggal 8 pagi kita sudah berangkat. Hanya memang pemerintah, Kementerian Haji khususnya, ini kayak kemarin belum memfasilitasi tarwiyah, sehingga pelaksanaan tarwiyah ini diinisiasi oleh pembimbing. Maka kayak tadi pengalaman kita tahun 23, banyak KBRI Solo itu tidak menyertakan pembimbing. Akhirnya saya dibel, Ustaz, tolong jamaah saya yang mau tarwiyah itu pasrah bongkoan ke amal syuhada. Karena apa? Karena mereka gak ada pembimbingnya. Sehingga pelaksanaan ini mandiri. Sehingga nanti jamaah ada tambahan untuk biaya tarwiyah. Nggak banyak. Nah, kemudian jadi tanggal 8 pagi kita berangkat dari hotel menuju ke Mina, tenda Mina. Dan sampai di tenda Mina, nah kita bermalam. Semalam itu mulai tanggal 9 ya. Nah, kemudian 9 pagi kita mulai berangkat ke Arafah. Jadi tidak terlalu terburu-buru. Jaraknya juga nggak terlalu jauh. Sehingga sampai di Arafah itu kita dalam keadaan seger. Sampai di akhir Arafah kita dalam keadaan yang masih fresh, karena tadi tidak capek dalam perjalanan. Dan dari waktu zuhur sampai maghrib itu adalah wukufnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah nanti akan kita temukan, walaupun sekarang Arafah kondisinya sudah sangat nyaman ya, sudah sangat nyaman. Sudah ada bangunan yang tenda-tenda yang lebih permanen. Kemudian toiletnya pun juga sudah sangat, istilahnya sudah sangat tambah banyak. Nah, kemudian tanggal 9 kita wukuf dari waktu zuhur sampai maghrib. Dan saya mohon Bapak Ibu, Rasulullah SAW ngendika al-hajju wukuf. Haji itu wukuf. Dan wukuf itu rukun, termasuk rukun. Maka dari itu ketika wukuf mohon kita maksimalkan untuk doa, untuk zikir. Karena banyak nanti godaan wukuf itu tidur. Ya, godaan wukuf yang paling banyak, yang paling sering dan yang paling berat itu adalah tidur. Padahal wukuf itu adalah intinya haji. Walaupun sekali lagi jamaah yang dibilang Allah, tarwiyah memang hukumnya sunnah, tapi
slogan kita adalah haji sesuai sunnah. Kalau di amal syuhada itu slogannya adalah kita berhaji sesuai dengan sunnah Nabi. Maka walaupun memang target sunnah dibiarkan, tapi karena ini adalah kesempatan yang mungkin selama hidup kita sekali yang kita tunaikan. Kemudian selanjutnya yang dilakukan ketika tarwiyah di Mina tadi, Bapak Ibu, ketika kita berangkat tarwiyah kita sudah pakai ihram loh ya. Sekali lagi kita sudah pakai ihram. Walaupun kalau yang kita tidak ikut tarwiyah sehari kemudian baru ihramnya, kita duluan ihram. Nah, ihram dengan mikot dari pondok masing-masing. Kemudian melapatkan niatnya juga sudah sejak awal baju ihram, kemudian mau berangkat kita niat untuk haji. Kemudian sholatnya dikosor. Jadi ada yang menjamak, ada yang tidak. Jadi menjamak itu zuhur asar jadi satu. Nah, ada pula sholat zuhurnya 2 rakaat, kemudian nanti ketika masuk asar 2 rakaat. Gitu. Itu namanya qasar. Kalau jamak qasar berarti jadi satu. Kemudian di situ juga talbiyah, dzikir dan doa. Nah, setelah matahari terbit, kok terbit? Oh iya. Ya. Ini maksudnya ketika tarwiyah ya. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah. Berangkatnya 9 pagi dari hotel, dari Mina, dari tenda Mina. Kalau yang tidak tarwiyah berangkat 9 pagi dari hotel. Nah, ketika tanggal 9 maka jamaah dari Mina berangkat pagi pada subuh menuju ke Arafah. Yang jalannya nggak jauh gitu ya. Dan wukuf ini adalah rukun haji, termasuk rukun haji. Jadi ini salah satu amaliyah haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah. Inti haji adalah Arafah. Al-Hajjun Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Maka dari itu kalaulah ada jamaah yang sakit sehingga sejak beberapa hari sebelum tanggal 8 dia sudah masuk di rumah sakit, nanti oleh rumah sakit tetap dibawa dengan ambulan, mungkin hanya beberapa menit saja, tetap di mobil, tidak turun dari mobil, tapi mobil itu sudah masuk wilayah Arafah dan memenuhi rukun ini. Jadi jamaah yang sakit pun begitu, karena sekali lagi inti haji itu adalah di Arafah. Maka dikatakan barang siapa mendapati wukuf di Arafah, maka sungguh dia telah berhaji. Saya ingat tahun 2010 ketika saya pertama kali haji, itu ada jamaah dari Blora. Sehari sebelum berangkat, ketika tanggal 6 atau tanggal 7 hilang di masjid dari golean. Kan nggak mungkin jamaah rombongan yang lain nunggu dia, terus dipasrahkan ke petugas kloter. Ketika kemudian pulang selesai haji, dia sudah di hotel, dia tidak ke wukuf. Ya hajinya nggak sah, dia piknik haji namanya ya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Allah takdirkan begitu. Semoga kita dijauhkan dari yang seperti ini, insyaallah. Nah, kemudian jamaah yang dilakukan oleh Allah, ketika kemudian selesai tanggal 9 Dzulhijjah, berarti
mendekati matahari mulai tenggelam, berarti masuk tanggal 10 maghrib, maka kita berangkat menuju Muzdalifah. Ya, berangkat menuju Muzdalifah dan kita berusaha selalu untuk di Muzdalifah sampai waktu subuh. Ya, ingat sampai waktu subuh. Walaupun nanti ada pengaturan, nah kalau memungkinkan kita sampai subuh, kita ikhtiar itu. Iya. Hukum adalah berdiam diri pada Arafah. Karena sebenarnya saja sejak mulai matahari tergelincir hingga matahari terbenam. Ada rangkaian kegiatan apa? Ya, di situ nanti acara wukuf itu sholat zuhur, baru kemudian mendengarkan khutbah wukuf. Nah, selesai itu para jamaah dipersilahkan untuk memperbanyak doa. Karena doa di wukuf itu ibaratnya tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Maka dari itu pergunakan sebanyak-banyaknya persiapan kita untuk doa itu. Yang ketika hari Arafah itu, maka dikatakan sebagai hari Arafah itu adalah ketika wukuf itu untuk jamaah haji. Maka saya sarankan jamaah yang digunakan oleh Allah, kalau kita menyusun proposal doa, jangan doa yang receh. Banyak kita ini terjebak dalam doa yang receh. Apa itu? Di Arafah doane anaknya harus ujian. Ya Allah, semoga anak saya lulus ujian. Bagus doanya, tapi sekali lagi itu doa yang receh. Loh, kok receh Ustaz? Lah nek baru ujian ngapa? Iya kan? Masa doa ning satu sepenggal episode dalam kehidupan. Maka kalau doa itu ya seluruh kehidupan. Ya Allah, jadikanlah anak saya lulus ujian dan menjadi orang yang bermanfaat untuk umat sebanyak-banyaknya di dunia wal akhirah. Nah, itu baru doa. Saya tahun 2010 ketika itu pondok kami baru setahun berdiri. Saya kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkanlah pondok kami, cabang pondok kami setiap tahun satu. Itu tahun 2010. Alhamdulillah. Tahun terakhir tahun 2024 kemarin Desember kita buka pondok cabang Hidayah Quran yang ke-13 di Kairo Mesir untuk anak-anak SLTA. Yang sebelumnya pertambahannya putra menjadi putra putri begitu. Setiap tahunnya rata-rata saya jadi ingat ini doa ketika tahun 2010. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau di wukuf ini doa kita doa yang jangan yang doa yang receh tadi. Saya katakan doa receh, doa yang sesaat gitu ya. Kalau kita akan mendoakan anak-anak kita, doakan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang senantiasa bermanfaat untuk umat seluruh perjalanan kehidupannya. Zuriyah kita, anak keturunan kita menjadi orang yang jadi sumber jariyah. Artinya amalnya senantiasa akan mengalirkan pahala sampai yaumul akhir. Subhanallah. Nah, maka sejak sekarang disiapkan proposalnya itu, artinya persiapan doa-doa itu. Karena waktunya panjang ya. Ada lagi yang lain? Ya, diantaranya doa agar senantiasa diistiqomahkan dengan iman. Bapak Ibu-ibu, di sini pentingnya kita memahami wong apik, orang baik itu gampang. Jadi wong apik itu gampang. Piye carane? Wis gak usah berinteraksi dengan wong liya gitu ya. Ojo gawe dosa kowe dadi wong apik.
kegiatan-kegiatan ramenu kurang dicacat, gitu mungkin. Tapi Rasulullah tidak seperti itu yang dikehendaki. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang dikehendaki Rasulullah itu bukan sekedar baik, tapi manfaat kanggo liyan. Orang yang baik belum tentu dia manfaat kanggo liyan. Gitu mungkin. Tetapi kalau orang bermanfaat untuk orang lain, pasti dia orang baik. Nah, kembali tadi Rasulullah ngendika, saape-apike wong ya kuwi sing manfaat kanggo liyan. Nah, karena Rasulullah menghendaki kita bermanfaat untuk orang lain, maka ketika di wukuf ini siapkan kita untuk supaya menjadi orang yang senantiasa mengalirkan jariah. Awak dhewe duwe ilmune awak dhewe iso manfaat kanggo liyan. Awak dhewe duwe tenagane awak dhewe manfaat kanggo liyan. Awak dhewe duwe bondone awak dhewe manfaat kanggo liyan. Awak dhewe mendapatkan nikmat apapun dari Allah, maka nikmat itu kita syukuri, dan salah satu syukurnya nikmat Allah adalah mengalirkan kemanfaatan untuk orang lain atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, seperti itu nanti di wukuf proposalnya diajukan kepada Allah. Lanjut. Nah, ini kok pertanyaan tadi. Jadi yang pertama adalah kita mendengarkan khutbah wukuf. Nih, di Masjid Namirul kayaknya kalau mendengarkan di Masjid Namirul ada, cuma kita di tenda-tenda tidak memungkinkan. Maka nanti di setiap kloter disiapkan siapa yang akan khutbah wukuf. Kemudian tadi menjalankan sholat zuhur dan asar ketika wukuf ini dengan jamak takdim. Artinya sholat zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur dan dengan qasar. Kemudian memperbanyak talbiyah, doa, zikir, macam-macam, ya. Jadi intinya adalah doa. Kemudian perbanyak juga dengan zikir, baca Quran, silakan. Kemudian juga jamaah yang dibilang oleh Allah, ketika menjelang maghrib segera bergegas dari Arafah ke Musdalifah, dan ingat sholat maghribnya nanti di Musdalifah. Kalau seandainya kita sampai di Musdalifah itu sudah waktu isya, tidak apa-apa, berarti kita nanti jamak takhir. Ngerti ya? Jadi di Arafah diusahakan walaupun sudah masuk waktu maghrib tidak sholat dulu, karena Rasulullah SAW dulu sholat maghrib di Musdalifah. Ingat, Rasulullah itu haji cuma sekali, Bapak Ibu, haji cuma sekali. Maka dari itu khilaf masalah hajinya tidak banyak. Beda dengan sholat yang tadi terangkan di awal. Rasulullah itu sholat fardu itu puluhan ribu kali. Sejak dari Mekah setelah Isra wa Mi'raj sampai beliau wafat sedina ping 5. Nek 5 ping 300 widak papat wae setahun wis piro itu ya? Ping 12 tahun. Ping 12. Jadi Rasulullah itu sholat puluhan ribu kali, maka wajar kalau banyak khilaf. Masalah takbir aja beda-beda. Masalah basmalahnya jalan atau sir beda-beda. Masalah kunut tempora beda mana gitu ya. Masalah rukuknya, masalah sebagainya. Wajar karena Rasulullah sholat fardu puluhan ribu kali. Sedangkan haji Rasulullah cuma sekali.
Nah maka dari itu slogannya Amal Syuhada, haji sesuai sunnah Nabi. Walaupun ketika masuk waktu maghrib itu posisi masih di Arafah, karena dulu Rasulullah SAW di Musdalifah, ya sudah gitu. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi manut komando. Kalau nanti pembimbingnya menyuruh untuk begini wis manut, jangan kemudian nambahi pendapat yang lain, insyaallah. Kekeliruan yang sering terjadi saat wukuf. Nah, ini diantaranya tidak memperhatikan batas wilayah Arafah sehingga berada di luarnya, meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Ini menyelisih sunnah Nabi. Walaupun sekali lagi itu tidak membatalkan, tapi sunnahnya nggak dapat. Kalau ini tidak paham tentang batas wilayah Arafah, dia tidak di Arafah, ya nanti jadi batal. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Arafah yang sempit ini bisa menampung sedemikian banyak orang, gitu ya? Maka Rasulullah ketika Arafah itu karena itu seperti rahim, ya. Ibu-ibu itu ya dibayangkan gitu ya, ada orang yang hamil ternyata kembar, ya gitu ya, yang kembar loro biasa ya. Ini ada yang kembar 4, kembar 5 dan sebagainya. Logikanya piye gitu ya? Lawang kandungannya diisi piring dahare setengah piring wis parek gitu ya. Lengkap disini kembar sampai. Nah, Arafah itu seperti itu. Iso melar gitu ya. Jadi Arafah juga begitu, kandungan juga begitu, iso melar. Nah, cuma kita tidak tahu melarnya Arafah itu kayak apa gitu. Tapi sampai akhir zaman pasti cukup. Kalau nanti suatu saat jamaah haji itu sekian juta gitu, mesti cukup. Karena memang sudah Allah tegaskan begitu. Kemudian kesalahan yang lain. Nah, ibu-ibu ini terutama sing ngajak-ngajak ke Jabal Rahmah. Kemudian di sana di tubuhnya itu selfie gitu ya. Saya lupa tahun berapa ketika mimpi umroh, ziarahnya kita ke Arafah dan sampai di atas itu ada jamaah putri dari Betawi ketika itu. Ibu-ibu ngajak anaknya, anak gadisnya, bawa foto. Terus kemudian fotonya taruh di depannya, dia mau sholat. Saya tanya, bunda mau sholat apa di sini? Ternyata apa? Ini anak gadis saya masih lajang. Nanti fotonya akan saya taruh tinggal di sini. Ya Allah, itu masuk dalam kaidah sini. Ya, jangan-jangan itu adalah bid'ah. Mempercayai bahwa Jabal Rahmah itu adalah tempat jodoh gitu ya. Nah demikian pula ketika menghadap Jabal Rahmah. Nah kemudian masuk kita tanggal 10 sudah di Musdalifah. Jamaah yang dibilang oleh Allah, setelah wukuf maghrib tadi, ingat belum sholat maghrib ya, sampai di Musdalifah kemudian bersiap untuk sholat maghrib. Menginap hingga sesaat setelah tengah malam itu pun juga sudah sah. Tapi sempurnanya sunnah adalah sampai waktu subuh. Karena barangkali ada regulasi yang diatur oleh Kementerian Haji bahwa kendaraan atau busnya itu datang jam 2 atau jam 3. Nah, maka jamaah mau tidak mau harus ikut regulasi itu. Sehingga
ya sudah, kita tidak harus sampai subuh. Tapi kita berusaha sunnah ini bisa dilakukan secara sempurna. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula ketika di Musdalifah, salat maghrib isya ini kita qasar, kemudian kita berbanyak doa zikir boleh, kemudian istirahat atau tidur, kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah itu berhenti di Bukit Musdalifah, sekarang berupa masjid. Nah, sambil menunggu diangkut ke Mina atau ke tenda kita yang sudah kita tinggalkan tanggal 9 pagi ya. Nah, kalau sudah sampai di Mina, nanti bersiap untuk melempar jumroh Aqabah tanggal 10. Hanya satu jamaratnya. Nih, Mekah ke Mina, Mina ke Musdalifah hanya sekian. Tapi kalau tidak ikut tarwiyah berarti jaraknya lebih jauh. Padahal tanggal itu Prodit, ya, tanggal itu Prodit. Nah, kalau kita ini tarwiyah, ini lebih memungkinkan kita untuk sampai di Musdalifah tepat waktu. Nah, sedangkan kalau tidak ikut tarwiyah karena jaraknya yang sedemikian berlipat, ingat hari itu puncak haji ya Bapak Ibu, sehingga jalanan itu sangat penuh. Ya, sangat penuh. Makanya ada teman-teman kita di jamaah lain itu, karena dia memahami fikih bahwa tidak boleh ada benda atau barang lain di atas kepalanya, sehingga mereka dari tidak tarwiyah juga, mereka dari Makkah menuju ke Musdalifah itu jalan kaki. Sampai di Musdalifah, bayangkan bapak ibu-ibu sepuh-sepuh jalan kaki 11,5 kilo dalam keadaan manusia yang seperti itu. Akhirnya selama ini sampai di wukuf di Arafah mereka kecapean, dan karena kecapean akhirnya mereka memakai waktu wukuf untuk tidur. Gimana? Karena kecapean tadi, karena memahami kaidah-kaidah yang tadi tidak sesuai dengan sunnah, walaupun sekali lagi tidak sampai membatalkan ya. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memang asalnya atau fadilahnya mengambil batu itu di Musdalifah. Namun seandainya batu-batu itu sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi, nanti memang pemerintah Saudi sudah menyiapkan kantong-kantong kecil. Namun sekali lagi mungkin tidak semuanya dapat gitu ya. Nah, bagi yang dapat bisa menggunakan itu. Bagi yang tidak dapat nanti nyari di Musdalifah. Gitu. Dan kalau ada yang menyiapkan batu dari sini, gak usah. Iya, gak usah. Orang usah nyiapkan batu dari sini. Gua prono bersiapkan batunya kan 70 gitu ya. Gak usah ya. Jadi cukuplah nanti kita di Musdalifah kalau nggak dapat pembagian batu dari pemerintah Saudi ya boleh. Karena batu-batu dari Jamarat itu ketika diangkut oleh truk itu ya, kemudian nanti di gua ini Musdalifah. Nah, kemudian sampai tanggal 10. Tanggal 10 aktivitasnya satu saja, yakni melempar jumroh Aqabah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jumroh Aqabah itu adalah yang paling jauh. Ula, wusta, Aqabah.
Jadi yang paling awal itu adalah ula, yang tengah wusta, yang ketiga atau yang paling akhir itu adalah aqabah. Nah, tanggal 10 aktivitasnya hanya itu. Dan tanggal 10 yang paling afdol adalah waktu duha. Tapi ingat sekali lagi, jutaan orang bersama dalam satu tempat berjubel gitu ya, maka oleh pemerintah Saudi diatur ya kita ikuti regulasi itu. Tidak usah kemudian kita kekeh golek waktu yang paling afdol. Tapi kita niatkan, kita sudah berniat mencari waktu yang paling afdol, waktu duha. Tapi regulasinya ternyata tidak siang hari atau bahkan sore hari, ya sudah kita ikuti aturan itu demi untuk kemaslahatan bersama. Nah, sedangkan nanti untuk para ketua lagu dan sebagian ketua rombongan dan sebagian jamaah itu untuk amal suhada, maka menuju ke tempat penyembelihan jam. Tidak semua jamaah, tapi jamaah yang masih kuat-kuat, karena ini kan estafet ya. Jadi habis melempar jumroh, kemudian langsung ke tempat penyembelihan jam itu. Dan tempat penyembelihan jam ini nggak dekat di perkampungan. Nah, jamaah yang dilakukan oleh Allah tadi ini melempar jumroh khusus tanggal 10 hanya jumroh aqabah saja. Kemudian ini menyembelih haji. Dan setelah itu, setelah melempar jumroh, boleh mencukur rambut atau tahallul. Nah, sempurnanya, sunnahnya memang ketika itu selesai melempar jumroh aqabah menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Namun diingat, selesai tawaf ifadah harus ditunaikan selesai sampai ke Mina sebelum berganti hari. Artinya maghrib baru sampai. Dan karena jamaah kita ini banyak yang sepuh, banyak yang sudah tua gitu ya, maka kebijakan kita tawaf ifadah tidak dilaksanakan tanggal 10, tapi nanti setelah pulang dari Nafar Sani, dan itu boleh. Jadi kita masih punya hutan tawaf ifadah, dan tawaf ibadah nanti boleh kita lakukan ketika kita sudah kembali ke hotel, ya, dan sudah pakai baju biasa, baju bebas. Kalau seandainya belum ini ya, mencukur atau tahallul ini, gitu, maka masih pakai baju ihram. Nah, tanggal 10 kemudian kita tahallul, maka baju ihram sudah dilepas. Jadi bapak ibu-ibu, ketika kita pakai baju ihram 2 hari 2 malam, tanggal 8 pagi kita berangkat, kemudian tanggal 9 kita wukuf, tanggal 10 kita ngelempar jumroh aqabah, selesai ngelempar jumroh aqabah, kemudian tahallul. Biasanya setelah selesai melempar jumroh itu perwakilan dulu atau simbolis dulu dipotong di sekitaran Jamarat, dipotong dulu. Nah, sudah sah ya, sudah tahallulnya sudah, nanti disempurnakan tahallul ketika di tenda, boleh. Ini beberapa panduan yang nanti dibaca sendiri ya. Nah, ini gambarannya jamaah yang dibilang oleh Allah. Ini ke Mina dari tenda, kemudian ula, wusta,
Aqabah. Ini jaraknya kira-kira sekian ini. Jadi ini lebih jauh, ya jauh-jauh 1 meter gitu ya. Sehingga sangat memungkinkan kepadatan jamarat itu. Insya Allah tidak sampai kemudian berjubel-jubel. Semua sudah diatur oleh Kementerian Haji dan Wakaf Saudi. Nah, tanggal 10 kita dari sini, dari tenda ini ya. Nah, ini dilewati, kemudian dilewati. Nah, tanggal 10 kita melempar jumrah Aqabah. Setelah ini kemudian kita pulang ke tenda. Waktunya itu mulai 2 sampai maghrib. Tapi yang paling afdal tadi, kita tidak memaksakan diri menjadi yang afdal. Walaupun ini ada beda pendapat juga ya tentang waktu ini. Nah, ketika melempar jumrah tanggal 10 itu 7 kerikil. Dan kerikilnya bukan kerikil yang tak neker-neker itu ya, enggak gitu ya. Banyak jamaah itu saking semangatnya nyiapin kerikil soko Indonesia. Di kelompoknya sampai di cuci sampai dan sebagainya gitu. Itu justru malah istilahnya ya tidak perlu. Karena seperti tadi, kalau kita ingin mencari sunnahnya, niatkan dari Indonesia boleh ya, niatkan boleh. Tuh biasanya ada niatkan kalau gede-gede, padahal Rasulullah itu enggak, yang kecil-kecil. Nah, kemudian ini kalau nafar awal. Nafar awal itu adalah bermalam di Mina sampai tanggal 12. 2 hari tasrik itu di Mina. Itu namanya nafar awal. Dan amal syuhada sebagaimana ikhtiarnya adalah sesuai dengan sunnah Nabi, maka nafarnya nafar sani sampai tanggal 13. Ketika nafar sani nanti tanggal 13 itu Mina sudah sangat lengah karena hampir kebanyakan jamaah itu nafarnya nafar awal. Nah, Bapak Ibu nggak usah kemudian riwah gitu ya. Yang lain sudah pada pulang kok kita belum pulang gitu ya. Nah, sekali lagi kita berangkat awal dengan tarbiyah, pulang ke hotel kita akhir, yakni dengan nafar sani. Nafar awal hanya tanggal 11, 12 bermalamnya di Mina, sedangkan kita tanggal 11, 12 dan 13 diniati seperti itu. Niat kita sejak awal ya sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau nanti ada regulasi yang mengatur tidak mampu seperti itu, ya bagaimana lagi gitu ya, seperti tadi. Ketika kita melompat jumrah Aqabah waktu duha tidak memungkinkan karena regulasinya agak siang, ya sudah kita ikuti. Ada pertanyaan dari sini? Sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu, baik, nggak ada, lanjut ya. Kekeliruan yang sering terjadi pada saat melempar jamarat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, lemparan kerikil tidak mengenai jamarat, atau tidak masuk ke sumur. Jadi nggak usah buru-buru, ya, tidak usah terburu-buru. Tahun 23 itu kan jamaah haji slogannya adalah ramah lansia. Ustaz Ipin itu diamanai untuk badalkan lempar jumrah itu sampai berapa? Jadi sampai berapa kemarin diamanai lempar jumrah itu berapa orang, Ustaz?
saking banyaknya gitu ya. Ya nggak apa-apa, dibawa satu-satu gitu ya. An siapa kita lempar, bismillah, Allah Akbar, lempar. Tapi nggak boleh sekali, ya harus satu-satu. Sekali lagi lemparannya harus satu-satu. Itu langsung gitu ya, saking semangatnya, itu malah salah. Dan kemudian kita dengan kelingking. Nah, tadi melempar kelingking dengan sekali lemparan enggak boleh ya. Tidak berdoa setelah melempar jumroh. Menambahi doa saat hendak melempar jumroh dengan lafaz yang tidak pernah didapat Nabi. Ya hanya singkat saja, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Siapa sih yang ngapal? Mosok Bismillahirrahmanirrahim ngapal itu ya. Nah itu doanya. Sama doa manakala kita tawaf. Ketika kita tawaf, kemudian kita melihat Hajar Aswad, maka memberi isyarat dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sama ketika kita melempar jumrah. Nah, kemudian jangan pula awal ije seger, kuat, jenom gitu ya. Bisa aku tak titip kowe lah. Wong titip kowe ya sah gitu ya. Seperti ini, meremehkan ibadah lempar jumrah gitu ya. Boleh membatalkan itu boleh. Tapi maksudnya kono ya tadi masuk dalam kategori meremehkan. Dan kalau seandainya membatalkan orang lain, dirinya sendiri yang mengawali. Dirinya sudah selesai, baru badal orang lain. Apa kalau ada istrinya yang kecapean, kemudian dibadalkan oleh suaminya, monggo. Atau sebaliknya, ibu-ibu, bapak kecapean gitu ya, sakit di tenda, dibadalkan ibu, monggo. Tidak harus laki-laki membadalkan perempuan, atau sebaliknya, siapa yang mampu maka dia boleh membatalkan yang ada uzur. Nah, tanggal 13 Zulhijjah usai bermalam di Mina maka kembali ke Makkah. Ini tanggal 13. Jadi Bapak Ibu-ibu, kalau kita hitung jamaah ibadah haji itu cuma berapa hari? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Begitu selesai kemudian kita ifadhah. Maka haji super plus VIP atau super plus VIP itu hanya 10 hari. 10 hari bayarnya paling larang. Ya, walaupun cuma 10 hari ini bayarnya paling larang. Nah kita eman-eman gitu ya, nyaman ketika di haji reguler. Nah kemudian jamaah yang diberangkat oleh Allah, kita pakai fikihnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjadikan tahallul ini rukun, walaupun yang lain tidak wajib. Ya. Nah, tahallul adalah melakukan perbuatan yang selama berihram. Tahallul awal dan tahallul tsani. Melontar jumlah Aqabah, tawaf qada, sa'i, bercukur. Dan 3 amal di atas. Tahallul tsani adalah tahallul awal. Jika seseorang telah melakukan tahallul tsani, maka telah terlepas semua larangan. Nah, kemudian setelah itu kita kembali ke Makkah untuk melaksanakan ibadah harian. Nah, sebelum itu semua, ini begitu sampai di Makkah, maka melaksanakan tawaf ifadah.
namanya tawaf ifadah. Tapi termasuk di dalam konteks ini adalah juga sa'i, gitu ya. Jadi bukan hanya tawaf doang, namanya tawaf ifadah, berarti tawaf doang, enggak. Namanya ifadah, bentuknya ifadah, gitu ya. Nah, itu tawaf dan juga sa'i. Dan terakhir nanti setelah beberapa lama tinggal di hotel sambil menunggu waktu untuk meninggalkan Makkah, bagi yang gelombang 1 maka dia langsung pulang ke Indonesia. Bagi yang gelombang 2 dia landing ke Saudi, ke Jeddah, langsung ke Mekah. Maka dia persiapan ke Madinah. Nah, sebelum meninggalkan Masjidil Haram atau Makkah, maka adalah yang dilakukan tawaf wadah atau tawaf perpisahan. Bentuknya ya tawaf. Sama. Saya sarankan Bapak Ibu usahakan saben hari selama di tanah suci untuk melakukan tawaf. Semampunya ya. Saya ketika 23 kemarin tawaf wadah saya sekali saya sendiri di akhir menjelang, memang asalnya adalah sholat terakhir sebelum keluar. Nah, ada jamaah saya pengen tawaf sekarang karena lemes gini saya antar. Terus ya saya lihat saya adalah tawaf. Ada jamaah yang pakai kursi roda, ya ayo tak antar gitu ya. Jadi hari terakhir itu saya tawaf 4 kali. 3 ngantar jamaah, 1 terakhir tawaf saya sendiri. Ya niat saya yang pertama ya tawaf biasa gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tawaf wadah atau tawaf perpisahan. Sama sebelum yang harus dipahami ketika tawaf wadah, tinggal beberapa saat menunggu jadwal keluar dari Makkah. Ini afdolnya begitu. Ya, afdolnya begitu. Nah, kemarin karena ada jamaah yang lemes gitu ya, sehingga dia ngejar tawaf wadahnya, padahal sholat isya, sholat subuh, akhirnya dia di hotel. Ada pula yang pada asar, jadi maghrib, isya, subuh dia di hotel, karena paginya berangkat meninggalkan Makkah. Nah, yang paling afdal adalah sebelum sholat terakhir ya, sholat fardu terakhir sebelum berangkat untuk meninggalkan Makkah. Nah, ya tawaf wadah itu yang paling afdal. Namun sekali lagi semua harus disesuaikan dengan kondisi. Nah, kemudian ini kehati-hatian, tetap berada di Mekah setelah tawaf wadah sehingga saat terakhir tidak berada di Ka'bah. Nah, tadi karena kondisi tertentu, karena sakit, karena kecapean dan sebagainya, keluar dari masjid setelah tawaf wadah dengan berjalan mundur. Saking saking istilah orang pengen berpisah dengan Ka'bah gitu ya. Nah, ini justru malah tidak seperti itu. Nah, ini jamaah yang diberkati oleh Allah, secara ringkas tata cara haji kita. Masih ada waktu beberapa saat, saya akan sampaikan ini beberapa fadilah dan beberapa hal yang menjadi pemantik motivasi kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berhaji, kapan mulai talbiyahnya? Halo, ibu-ibu, mulai Syawal. Dari awal, awalnya kapan? Iya. Sehingga kita harus talbiyah. Nah, Bapak Ibu-ibu ingat ini ya, ingat. Talbiyah di
dimulai ketika sudah mengucapkan niat haji. Halo? Kapan mulai talbiyah? Setelah selesai niat haji. Jadi kalau gelombang pertama yang dia ke Madinah dulu, maka nanti niat hajinya itu di Zulhulaifah. Zulhulaifah itu nama wilayah. Kalau orang Indonesia terkenalnya dengan Bir Ali. Bir Ali itu nama masjid. Ya karena memang di masjid itu yang dipakai. Tapi yang paling tepat adalah Zulhulaifah. Ya kalau kita ya, tiang budi mas, tiang masjid Solo terkenal misalnya masjid Jaya gitu ya. Padahal yang benar adalah Solo. Jadi kalaulah kita mikotnya itu ngambilnya dari selain masjid Jaya, boleh misalnya begitu. Nah, kemudian kalau awal talbiyah itu dimulai ketika selesai niat haji, kapan kita berakhir talbiyah? Mandiri kapan? Halo, halo. Setelah tawaf wada jadi rong dino talbiyah itu loh jenengan. Ngelempar jumrohnya pada tanggal 11. Teko nih, kuwi 2 minggu sebelum. Terus, nah, saya sampaikan. Terakhir kita talbiyah adalah yang bawa mobil carry menghadang atau menghalangi jalan. Ada yang bawa mobil carry? Mobil carry yang parkir di depan jalan itu, toko di depan toko. Abang siapa? Warna putih. Oke. nggak ada ya. Berarti bukan sini ya. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita talbiyah adalah ketika melihat Ka'bah atau ketika melihat Masjidil Haram. Ya. Atau yang paling ringan adalah ketika kita sudah sampai di hotel. Sebetulnya belum, tapi ketika kita sudah melihat Ka'bah atau Masjidil Haram. Jadi kalau kita ingin nanti gelombang 2 amal syuhada, kalau gelombang 2 maka nanti niatnya adalah masih di pesawat, ya, masih di pesawat. Kemudian dia sudah pakai baju ihram semuanya lengkap. Nah, mulailah dia talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Lafaz talbiyah itu mampu menggetarkan hati kita, sehingga benar-benar ada kepasrahan kita kepadanya. Dan ketika kemudian kita melihat Ka'bah, maka talbiyah berhenti. Lantas kemudian kita bersiap untuk tawaf. Jadi begitu masuk Masjidil Haram melihat Ka'bah, nah talbiyahnya berhenti. Kemudian konsentrasi tawaf. Selesai itu kemudian sa'i dan kemudian tahalul awal. Kembali ke hotel untuk menunggu tanggal 8. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita tawaf, kalau tadi sebelum tawaf berarti kita menjaga perbanyak talbiyah. Ketika kemudian kita tawaf, sesungguhnya tawaf itu adalah bukti kepasrahan kita kepada Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tawaf itu adalah, kalau secara historisnya dahulu, sebelum dunia ini ada, manusia sebelum turun ke bumi, tawaf itu dipakai untuk jin yang bertaubat kepada Allah.
Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kisah tentang Nabiullah Adam ketika masih di surga sebelum diturunkan ke bumi. Nah, ketika itu ada beberapa golongan dari jin yang tidak mau taat untuk menyembah bersujud kepada Adam. Nah, yang tetap tidak mau sujud kepada Adam itu iblis. Kana minal jin. Sesungguhnya iblis itu dari golongan jin. Al-Kahfi ayat 50. Dan sebagian yang tadi tidak mau bersujud kepada Adam, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Allah tidak mau begitu saja menerima taubat hamba sebelum Allah mengujinya. Nah, hakikat kita di dunia itu sesungguhnya di sini. Kita dilahirkan ke dunia ini mengikuti Nabiullah Adam, bapak dari semua manusia. Maka kemudian turun ke bumi untuk bertaubat kepada Allah. Karena apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa satu-satunya doa yang dilantunkan pertama kali di surga. Sebelum Nabiullah Musa, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Nah, kemudian Allah buatkan satu bangunan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Surah Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali Allah ciptakan, buatkan untuk manusia, lalladzi bi Bakkah, yaitu apa yang ada di Bakkah. Dulu namanya Bakkah, sekarang Makkah. Dan itulah kemudian Allah uji jin yang tadi tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau taat kepada Allah, kemudian dia bertaubat. Nah, disuruh untuk tadi itu dan kemudian bertaubatnya dengan cara tawaf. Jadi Bapak Ibu, tawaf kita itu adalah menghapuskan dosa-dosa. Mulane pas tawaf ojo napa? Nesu, ojo ngobrol kalian garwane buke-buke iki bocah-bocah lebih ngopo ya. Pas tawaf ora bukan. Teko anak itu opo gitu ya. Maka diingatkan. Jadi Rasulullah ngendika sak temene tawaf iku kaya awakmu salat. Berarti harus dalam keadaan suci. Bedanya kalau tawaf kalian boleh berbicara. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya punya pengalaman. Tahun berapa saya lupa ketika bimbing jamaah umroh, ketika mau pulang itu ada jamaah lagi yang besar. Saya kemarin pas tawaf itu saat itu saya kentut, cuma kira-kira hanya 15 meter dari dari finish di Hajar Aswad. Ya kira-kira di pojokannya Rukun Yamani. Ya Allah, mas kok ngomong gitu ya. Karena apa? Batal. Kalau batal tawafnya, maka ya umrahnya jadi nggak sah. Karena rukun umrahnya adalah dengan tawaf. Jadi dengan perjalanan ini sudah mau naik pesawat itu. Nah, dengan ini adalah piknik umroh. Bukan ibadah umroh tapi piknik umroh. Terus ayo, terus punya meneh enggak mulai diniati balik meneh gitu kan. Karena apa? Karena kekeliruan atau pemahaman yang sepele gitu ya. Tapi harus dipahami inilah harus benar-benar. Jadi kalau batal ya harus wudhu lagi khusus untuk tawaf. Sedangkan kalau untuk sa'i ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya sampaikan satu penyemangat di sini kayaknya ada juga saya sampaikan. Nah ini fadilah tawaf. Man tawafa bil baiti wa shalla rak'ataini kana ka itqi raqabah.